Hahaha halo bos-bosku. Semoga semua dalam lindungannya, dan diperlancar rezekinya. Jangan lupa subscribe, like, komen share ya, Ben Kulo tambah semangat. Monggo lanjut. Battle Through the Heavens. Bab 343, masalah yang tidak dapat dielakkan dari orang. Mendengar suara yang perlahan terdengar di tanah terbuka, langkah kaki Xiao Yan yang akan menuruni tangga berhenti tiba-tiba. Dengan punggung menghadap ke alun-alun, dia mengangkat kepalanya dan menarik napas panjang. Tinju di dalam lengan bajunya tertutup rapat. Di pohon besar, alis Hai Bodong bergeser saat dia mengerutkan kening. Pandangannya menyapu ke tengah alun-alun. Pada saat itu, ekspresi Yun Leng dan yang lainnya tampak sedikit aneh. Sial, apakah dia dikenali oleh seseorang? Hai Bodong bergumam dengan lembut. Douqi yang kuat dalam tubuhnya diam-diam mulai beredar. Saat suara Yun Leng jatuh, banyak tatapan di tanah terbuka sekali lagi dilemparkan ke arah punggung kurus orang yang akan menuruni tangga. Nalan Yanran menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan punggung Xiao Yan dengan sepasang mata yang rumit. Segera, dia berbalik dan berbicara kepada Yun Leng dan yang lainnya, penatua pertama, dalam pertarungan hari ini, Yanran memang lebih lemah dari dia. Petik 2. Yanran, ini tidak ada hubungannya dengan pertarunganmu. Anda harus berdiri di pinggir untuk saat ini. Yun Leng melambaikan tangannya, ekspresinya muncul tanpa diduga dengan sungguh-sungguh. Melihat ekspresi Yun Leng, Nalan Yanran sejenak terkejut. Dia ragu-ragu sejenak tetapi pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya, menyeret tubuhnya yang terluka dan perlahan-lahan mundur ke samping. Murid-murid Misty Cloud Sekte yang telah di tempat itu buru-buru berdiri dan memberikan kursi mereka kepadanya. Ada apa? Fama dan yang lainnya di pohon-pohon besar agak bingung ketika dihadapkan dengan perubahan mendadak dalam situasi ini. Mereka bertukar pandang dan wajah mereka semua dipenuhi dengan keraguan. Jangan bilang padaku bahwa Misty Cloud Sekte berniat memaksanya untuk tetap tinggal setelah kalah dalam pertarungan. Kata Jia Xingtian. Mereka seharusnya tidak berani melakukan hal bodoh seperti itu karena itu hanya akan menyebabkan Sekte Misty Cloud menurunkan reputasinya. Fama menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Hai Bodong di belakangnya dan bertanya dengan ragu, Hai Tua, apakah ada yang salah denganmu? Karena Fama adalah seorang alkemis, persepsi spiritualnya relatif lebih kuat daripada Jia Xingtian. Karena itu, dia sangat sensitif dan bisa merasakan Douqi tiba-tiba mengalir deras di dalam tubuh Hai Bodong. Tidak apa, Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan ceroboh. Namun tatapannya, menatap tajam ke belakang Xiao Yan. Jika identitasnya terungkap hari ini, akan benar-benar ada masalah. Yun Leng menatap tajam ke punggung kurus itu dan riak Douqi yang samar mulai muncul di telapak tangannya. Begitu Xiao Yan mengambil tindakan untuk melarikan diri, dia akan segera menghentikannya. Suasana tanah terbuka yang tenang itu tertekan dan aneh. Keheningan bertahan untuk sementara waktu. Akhirnya, bagian belakang yang tampak seperti patung batu yang kokoh bergerak sedikit. Saat sosok itu bergerak, mata Yun Leng juga perlahan menyipit. Tubuhnya sedikit condong ke depan, mirip elang yang akan terjun ke depan dan menangkap mangsanya. Apakah ada yang salah, penatua Yun Leng? Tiba-tiba suara acuh tak acuh yang muncul, akhirnya memecah kesunyian alun-alun. Itu juga menyebabkan Yun Leng, yang mencondongkan tubuh sedikit ke depan untuk menegang tubuhnya. Sekali lagi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun berubah. Namun, mereka semua saat ini berkumpul di tubuh Yun Leng. Selain beberapa orang, sebagian besar murid Misty Cloud Sect tidak jelas mengapa Yun Leng tiba-tiba akan menghentikan Xiao Yan dengan suaranya saat ini. Yun Leng perlahan berdiri sambil menjadi pusat perhatian. Tatapannya gelap dan sengit saat menatap Xiao Yan. Dengan suara yang dalam, dia berkata, aku ingin tahu apakah Tuan Xiao Yan telah mendengar berita tentang di agen eksternal Misty Cloud Sect, Mo Cheng dari klan Mo Sekarat beberapa bulan yang lalu. Yun Leng perlahan berdiri sambil menjadi pusat perhatian. Tatapannya gelap dan sengit saat menatap Xiao Yan. Dengan suara yang dalam, dia berkata, aku ingin tahu apakah Tuan Xiao Yan telah mendengar berita tentang di agen eksternal Misty Cloud Sect, Mo Cheng dari klan Mo Sekarat beberapa bulan yang lalu. Setelah Yun Leng mengucapkan kata-kata ini, bisikan pribadi mulai segera menyebar di tanah terbuka. Posisi Mo Cheng dalam Misty Cloud Sect tidak rendah. Selain itu, ia memiliki metode sosialisasi yang luar biasa. Ini telah mengakibatkan dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan anggota Misty Cloud Sect. Saat itu, ketika dia meninggal, keributan muncul di dalam sekte. Tim penegak hukum bahkan telah dikirim ke kota Yan untuk menyelidiki. Namun, berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, mereka hanya tahu bahwa dua orang yang sangat kuat, misterius telah muncul dan membunuh Mo Cheng.
Namun, Misty Cloud Sekte tidak memiliki banyak informasi mengenai dua orang misterius itu. Karena itu, kematian Mo Cheng telah menjadi duri di hati beberapa tetua yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Mo Cheng. Namun, pada saat seperti itu, Yun Leng tiba-tiba mengangkat masalah ini. Tidak diragukan lagi itu tidak relevan. Mungkinkah dia berpikir bahwa orang yang membunuh Mo Cheng adalah Xiao Yan? Ketika pikiran ini melintas di hati mereka, semua orang merasa itu agak lucu. Harus diketahui bahwa Mo Cheng telah melangkah ke kelas Dowling selama bertahun-tahun. Xiao Yan, di sisi lain, paling banyak adalah Dadoushi. Kesenjangan antara mereka berdua seperti langit dan bumi. Bagaimana bisa Xiao Yan terkait dengan masalah itu? Yun Leng mengabaikan percakapan pribadi yang terjadi di alun-alun. Dia hanya menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian dan menunggu jawabannya. Tangan Xiao Yan sedikit bergetar di lengan bajunya. Dia mengangkat bibirnya dan menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Menekan detak jantungnya yang intens, Xiao Yan perlahan berbalik dan sekali lagi menghadapi murid Misty Cloud Sect yang tak terhitung jumlahnya di dalam alun-alun besar. Sebuah suara yang membawa nada sama acuhnya dengan angin yang bergema di tanah terbuka. Penatua Yun Leng, apa yang Anda maksudkan dengan mengatakan ini? Jangan bilang bahwa kamu pikir Mo Cheng benar-benar dibunuh olehku. Petik 2. Begitukah? Yun Leng tertawa lembut. Dia menunjuk ke Gye di sisinya dan suara rendah yang dalam terdengar. Yanran dan Gye secara kebetulan berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Mo Cheng saat itu. Karena itu, mereka juga hadir. Selama waktu itu, Gye secara pribadi bertukar pukulan dengan orang misterius itu dan melihat wajah pihak lain selama waktu yang mereka lawan. Namun, dia hanya mendapat pandangan sekilas jadi sedikit kabur. Karena ini beberapa saat yang lalu dia berani mengatakan dengan pasti bahwa orang misterius itu. Apakah kamu, Xiao Yan? Mata Yun Leng melebar saat dia mengeluarkan tangisan keras dan keras. Diam. Kesunyian yang mematikan. Kesunyian yang mematikan. Suasana orang-orang di dalam alun-alun besar tampaknya telah memadat. Ekspresi wajah semua orang menegang saat ini. Banyak tatapan tumpul yang bodoh menatap Yun Leng, yang wajahnya benar-benar keras. Pikiran mereka, yang awalnya bekerja, perlahan-lahan berhenti beroperasi di bawah kata-kata ini yang seperti ledakan yang mengguncang bumi. Di pohon besar, Fama dan Jia Xingtian juga terpana oleh kata-kata Yun Leng. Ketika masalah di kota yang terjadi saat itu, Jia Xingtian secara pribadi bergegas. Karena itu, dia tahu bahwa orang misterius yang telah membunuh Mo Cheng saat itu pasti memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari miliknya. Jika memang Xiao Yan yang membunuh Mo Cheng, bukankah itu berarti dia benar-benar sudah setingkat dengan mereka? Seorang pria muda di masa remajanya, yang masih berada pada tahap antara menjadi seorang pemuda dan seorang pria muda adalah seorang Do Huang. Bahkan jika seseorang mulai berlatih di rahim ibunya, hal seperti itu sama sekali tidak mungkin. Mereka berdua saling bertukar pandang. Alis mereka bersatu. Meskipun mereka jelas tahu bahwa dugaan Xiao Yan sebagai orang misterius itu sangat lucu, pengalaman mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para murid Misty Cloud Sect. Kata-kata Yun Leng ini mungkin terlihat sangat lucu, tetapi dengan statusnya, akankah dia mengucapkan kata-kata konyol seperti itu tanpa dasar? Dengan kata lain, apakah dia benar-benar memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Xiao Yan adalah orang yang membunuh Mo Cheng? Jika itu benar, maka apakah kelihatannya bocah kecil ini agak terlalu menakutkan? Di belakang Fama dan Jia Xingtian yang dipenuhi dengan keraguan di hati mereka, Nalan Jie, Mu Cheng, dan yang lainnya juga memasuki keadaan bingung saat ini. Kata-kata Yun Leng benar-benar terlalu banyak pukulan bagi mereka. Jika apa yang dikatakan Yun Leng benar, bukankah itu berarti kekuatan yang saat ini ditampilkan Xiao Yan hanyalah puncak gunung es? Di bawah atmosfer yang kuat dari seluruh tempat, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Pandangannya perlahan menyapu lapangan. Ekspresi kusam setiap orang terserap ke matanya. Lama, tatapannya berhenti pada Nalan Yanran, yang wajahnya yang cantik benar-benar terpana. Dia tiba-tiba tertawa, mengalihkan pandangannya ke arah Yun Leng dan berkata, Penatua Yun Leng, saya benar-benar merasa sangat menyesal atas kematian di agen sekte Anda, Mo Cheng. Namun, ini tidak berarti bahwa Anda dapat memfitnah orang secara acak. Semua orang tahu bahwa Mo Cheng berada di level Dowling. Saat itu, orang misterius itu telah membunuhnya dengan cara yang sangat cepat dan langsung. Dari semua ini, tampaknya kekuatan yang terakhir setidaknya harus berada di sekitar kekuatan kelas Dowang. Jangan bilang bahwa kamu pikir aku punya kekuatan seperti itu. Jika itu masalahnya, bukankah Anda sedikit terlalu menyanjung pendapat Anda tentang saya? Petik 2. Adapun bukti yang telah Anda sebutkan itu hanya satu sisi cerita Gye.
Dengan ini saja, kamu benar-benar menilai aku sebagai orang yang membunuh Mo Cheng. Bukankah ini agak terlalu lucu? Petik 2. Yun Leng dengan dingin menyaksikan Xiao Yan yang tersenyum. Dia juga tahu bahwa Xiao Yan akan membebaskan dirinya dengan cara ini. Jujur berbicara, jika Geye tidak menggunakan hidupnya untuk menjamin kata-katanya, bahkan Yun Leng sendiri tidak berani menjamin bahwa Xiao Yan adalah orang yang benar-benar misterius. Bagaimanapun, keduanya pada dasarnya terpisah sejauh surga dan bumi. Bagaimana mereka bisa dihubungkan satu sama lain? Saat dia menghela nafas di dalam hatinya, Yun Leng mengingat cara ketakutan Geye sebelumnya, yang tampaknya bukan hanya tindakan. Sekali lagi hatinya tenang. Memalingkan pandangannya tiba-tiba kenalan Yanran yang pergi ke samping, dia berkata dengan suara yang dalam, Yanran, kamu juga hadir saat itu. Meskipun kamu tidak melihat penampilan dari pihak lain, kamu setidaknya harus tahu sesuatu tentang sosok atau beberapa poin unik di antara keduanya, bukan? Petik 2. Yun Leng dengan dingin menyaksikan Xiao Yan yang tersenyum. Dia juga tahu bahwa Xiao Yan akan membebaskan dirinya dengan cara ini. Jujur berbicara, jika Geye tidak menggunakan hidupnya untuk menjamin kata-katanya, bahkan Yun Leng sendiri tidak berani menjamin bahwa Xiao Yan adalah orang yang benar-benar misterius. Bagaimanapun, keduanya pada dasarnya terpisah sejauh surga dan bumi. Bagaimana mereka bisa dihubungkan satu sama lain? Saat dia menghela nafas di dalam hatinya, Yun Leng mengingat cara ketakutan Geye sebelumnya, yang tampaknya bukan hanya tindakan. Sekali lagi hatinya tenang. Memalingkan pandangannya tiba-tiba kenalan Yanran yang pergi ke samping, dia berkata dengan suara yang dalam, Yanran, kamu juga hadir saat itu. Meskipun kamu tidak melihat penampilan dari pihak lain, kamu setidaknya harus tahu sesuatu tentang sosok atau beberapa poin unik di antara keduanya, bukan? Petik 2. Kata-kata Yun Leng segera menarik semua tatapan di alun-alun kenalan Yanran, yang wajahnya yang cantik masih sedikit pucat. Ini termasuk tatapan Xiao Yan, yang berdiri di ujung alun-alun. Pertanyaan tiba-tiba menyebabkan Nalan Yanran, yang pikirannya masih dalam kondisi seperti pasta, menjadi terkejut. Dia perlahan-lahan menoleh, matanya mengamati bahwa wajah muda dan lembut acuh tak acuh. Segera, tatapannya mulai bergerak hati-hati di atas tubuh yang terakhir. Saat Nalan Yanran menyapu pandangannya, hati semua orang di tanah terbuka tiba-tiba terangkat. Pada saat seperti itu, kata-kata Nalan Yanran mungkin tidak memiliki dampak yang menentukan, tetapi tidak diragukan lagi akan meningkatkan kecurigaan Xiao Yan. Suasana alun-alun itu sunyi. Beberapa saat kemudian, Nalan Yanran menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan berkata, penatua pertama orang misterius itu saat itu mengenakan jubah yang sangat besar, menutupi sosoknya yang sebenarnya. Karena itu, saya tidak dapat mengidentifikasi dia. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan diam-diam melepaskan desah lega di dalam hatinya. Namun, ekspresi Yun Leng dan yang lainnya menjadi sedikit jelek. Betul, saya baru ingat. Saat itu, orang misterius itu telah memperlihatkan semacam nyala api putih yang sangat menakutkan ketika dia membunuh Mo Cheng. Suara yang agak tajam tiba-tiba berteriak dari mulut Geye yang berwajah merah. Mendengar teriakan Geye, ekspresi Fama, Jia Xingtian, Nalan Jie, dan yang lainnya berubah secara drastis. Mereka tiba-tiba teringat bahwa Xiao Yan pernah menggunakan api putih yang sangat misterius selama pertemuan Agung Alchemis. Pada saat ini, seorang terperanjat menutupi hati semua orang. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi suram. Bab 344, segera. Pada saat ini, semua orang sepertinya merasakan sesuatu. Atmosfer tanah terbuka sekali lagi sunyi senyap. Banyak tatapan kaget menatap Xiao Yan yang berdiri di tepi tanah terbuka. Orang ini, jangan bilang, apakah dia benar-benar orang misterius yang membunuh Mo Cheng saat itu? Gumam Jia Xingtian. Wajahnya yang biasanya tersenyum akhirnya menjadi serius pada saat ini. Itu adalah sesuatu yang tidak ada yang tahu. Namun, Xiao Yan benar-benar menggunakan jenis api berwarna putih selama pertemuan Agung Alchemis. Meskipun api hanya muncul sesaat sebelum menghilang, saya berani menjamin bahwa itu juga harus menjadi jenis api surgawi. Suara lembut Fama berisi kejutan yang sulit untuk disembunyikan. Dua macam api surgawi yang ada bersama dalam satu tubuh. Surga, apakah ini tidak terlalu gila? Ah, kita masih berakhir dengan meninggalkan beberapa masalah. Hai Bodong menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan di alun-alun. Saat ini, apakah ia akan bertarung dengan Misty Cloud Sect atau melakukan sesuatu yang lain sepenuhnya tergantung pada kinerja Xiao Yan. Suasana tenang yang mematikan menutupi seluruh tanah terbuka. Xiao Yan diam untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba melangkah maju.
Saat dia mengambil langkah ini, itu segera menyebabkan tetua Misty Cloud Sect menegang seluruh tubuh mereka. Douki samar yang sebagian disembunyikan mulai menyelimuti mereka. Maaf, saya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh manajer urusan GY. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap tetua Misty Cloud Sect yang siap untuk mengambil tindakan setiap saat. Alisnya sedikit bersatu dan tubuhnya yang tegang mulai sedikit rileks. Suaranya tenang ketika dia berbicara. Jujur berbicara, dia tidak ingin berselisih dengan Misty Cloud Sect. Faksi besar ini, yang telah berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun, memiliki dasar yang menyebabkan hati Xiao Yan takut terlepas dari seberapa kuat dia. Karena itu, ia tidak akan sepenuhnya menjadi musuh bersama mereka sampai saat terakhir. Kamu tidak tahu. Mendengar ini, senyum dingin muncul di wajah Yun Leng. Dengan suara keras, dia berteriak, Xiao Yan, Yan Xiao yang telah menjadi juara setelah berpartisipasi dalam pertemuan agung alkemis adalah penyamaranmu. Pada titik ini, saya dapat menemukan lebih dari 10 orang sebagai saksi. Apakah Anda pikir Anda dapat menyangkalnya? Petik 2. Xiao Yan diam. Saat itu, untuk mendapatkan tempat juara ketika ia berpartisipasi dalam pertemuan agung alkemis, ia telah mengekspos terlalu banyak kartu truf. Yun Leng, sebagai penatua pertama dari Misty Cloud Sect, secara alami memiliki jaringan informasi yang jauh melebihi harapan Xiao Yan. Karena itu, Xiao Yan tidak merasa terkejut seandainya ia dapat menemukan bukti yang cukup. Sehubungan dengan keheningan Xiao Yan yang mewakili penerimaan yang tenang, sudut mulut Yun Leng naik seolah-olah untuk menertawakan. Dia melanjutkan, dalam pertemuan agung alkemis, kamu pernah menggunakan sejenis api berwarna putih. Apalagi kekuatannya sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu yang banyak orang saksikan. Saya pikir itu tidak mungkin bohong, bukan? Petik 2. Jumlah orang yang bisa menggunakan nyala api putih tak terhitung jumlahnya. Jangan bilang bahwa semua orang ini adalah pembunuh Mo Cheng. Xiao Yan mengerutkan bibir dan tertawa dingin. Yun Leng dengan dingin berkata, bagi orang lain, menggunakan api putih tidak mewakili apapun. Namun, dari recount GY sebelumnya, kecurigaan Anda sudah terbesar. Selain itu, Anda bahkan menggunakan jenis api yang sama dengan orang misterius itu. Jika ini semua hanya kebetulan, bukankah mereka terlalu banyak? Petik 2. Gayung bersambut menyebabkan kedua orang itu langsung menjadi karakter utama baru di alun-alun. Banyak tatapan dilemparkan pada Xiao Yan. Pandangan banyak murid Misty Cloud Sekte adalah campuran ketakutan dan syok. Mereka sulit mempercayai bahwa pemuda yang seusia dengan mereka sebenarnya adalah orang kuat misterius yang dengan mudah membunuh Mo Cheng. Latar belakang Xiao Yan ini agak misterius. Dia membelai dagunya saat dia perlahan berbicara sambil menatap Xiao Yan. Saat dia mendengar pertengkaran di antara mereka berdua dan kemudian menghubungkan masalah itu dengan nyala berwarna hijau, dia memahami masalah itu dengan lebih jelas di dalam hatinya. Jika apa yang dikatakan Yun Leng benar, orang misterius yang diuntungkan dari pertarungan orang lain di padang pasir yang luas terakhir kali mungkin orang muda ini yang bahkan belum berusia 20 tahun. Ado Huang yang belum genap 20 tahun. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasakan semacam perasaan yang tidak masuk akal. Sejak kapan menjadi begitu mudah untuk mencapai kelas Do Huang? Bahkan jika dia mengkonsumsi pil obat tingkat tinggi setiap hari, pasti tidak mungkin menjadi Do Huang dalam waktu kurang dari 20 tahun. Di belakangnya, Liu Ling juga tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Tidak sampai saat ini dia menyadari betapa besar kesenjangan yang ada antara dirinya dan Xiao Yan. Setiap kali dia berpikir bahwa pihak lain telah mencapai batasnya, sudut lain dari gunung es akan muncul, menyebabkan Liu Ling tidak dapat mengejar bahkan jika dia mau. Suasana argumentatif di tanah terbuka bertahan untuk sementara waktu. Xiao Yan mengangkat matanya dan melirik Yun Leng. Dia tampaknya juga mengerti bahwa orang tua ini bertekad untuk tidak membiarkannya pergi hari ini. Pada saat itu, ketidaksabaran muncul dalam hatinya. Dia menyeka lengan bajunya dan dengan dingin tertawa, Penatua Yun Leng, saya tidak ingin membuang napas dengan Anda. Jika Anda tidak memiliki bukti konklusif, akan lebih baik jika Anda tidak menuduh orang lain secara acak. Meskipun Misty Cloud Sekte sangat kuat, itu tidak akan terlalu baik jika reputasi seperti itu menyebar. Apalagi kaki saya adalah bagian tubuh saya sendiri. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah saya pergi atau tinggal. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan berbalik dan mengambil langkah menuruni tangga batu itu. Maaf, sebelum kita sepenuhnya menyelidiki siapa yang membunuh Mo Cheng, Tuan Xiao Yan mungkin harus sementara waktu tinggal di Misty Cloud Sekte untuk jangka waktu tertentu. Yun Leng melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, unit penegakan hukum, hentikan dia.
Petik 2. Maaf, sebelum kita sepenuhnya menyelidiki siapa yang membunuh Mo Cheng, Tuan Xiao Yan mungkin harus sementara waktu tinggal di Misty Cloud Sekte untuk jangka waktu tertentu. Yun Leng melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, unit penegakan hukum, hentikan dia. Petik 2. Saat tangisan Yun Leng jatuh, sekitar 10 ditambah sosok berjubah putih tiba-tiba keluar dari hampir 1000 murid Misty Cloud Sect. Dou Qi dengan liar melonjak. Saat tubuh mereka bergerak, mereka langsung mengepung Xiao Yan di antara mereka. Tanpa mengatakan omong kosong, beberapa anggota unit penegak hukum Misty Cloud yang dihadapi dengan dingin membalik tangan mereka. Longsword melintas. Dengan ayunan pedang panjang mereka, 10 pedang ditambah pedang mengelilingi Xiao Yan. Unit penegakan hukum dari Misty Cloud Sekte dibentuk dari antara para murid dengan kemampuan yang paling luar biasa, dipilih dengan tangan oleh tetua sekte. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka akan dapat peringkat di antara yang teratas dalam Misty Cloud Sect. Apalagi mereka berkoordinasi dengan sangat baik. Biasanya ketika 10 plus dari mereka akan menyerang bersama, bahkan beberapa lawan yang kekuatannya melebihi mereka akan kesulitan menghentikan mereka. Kali ini, 10 ditambah murid unit penegakan hukum yang telah bertindak terhadap Xiao Yan jelas berada di kelas Dou Si berdasarkan jubah Dou Qi yang menutupi tubuh mereka. Nyah. Ekspresi Xiao Yan dingin ketika dia melihat bayangan pedang terus-menerus yang menyerang dari segala arah. Dia menjerit dingin dan telapak tangannya tiba-tiba meraih gagang penguasa dari bahunya. Dengan lambaian tangannya, penguasa berat Suan yang sangat besar meninggalkan punggungnya. Kakinya menginjak tanah dengan lembut dan tubuhnya segera menjadi seperti giroskop karena langsung berputar dengan kecepatan tinggi. Penguasa besar berwarna hitam itu membawa kekuatan yang kuat yang menyebar dari tempat di mana dia berdiri. Dentang, dentang, dentang. Ketika angin bersiul, banyak suara bentrok logam yang jelas berulang kali dipancarkan dari tempat di mana sosok manusia bersentuhan. Bang! Mengikuti suara lembut redam ini, 10 angka plus tiba-tiba keluar dari tempat di mana pukulan dipertukarkan. Kaki mereka diseret melintasi tanah selama lebih dari 10 meter sebelum perlahan-lahan berhenti. Ketika mereka menundukkan kepala dan menatap pedang panjang mereka yang patah, ekspresi para anggota unit penegakan hukum murid berubah. Orang ini benar-benar tidak mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan Yan Ran Si Jie. Dalam satu pukulan, Xiao Yan mengusir lebih dari 10 murid unit penegakan hukum. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Dia berbalik dan dengan dingin menatap Yun Leng. Apa maksudmu dengan melakukan ini, Penatua Yun Leng? Tuan Xiao Yan, sebelum kecurigaan kami terhadap Anda diselesaikan, saya khawatir Anda tidak dapat meninggalkan Misty Cloud Sect. Karena itu, tolong patuhi aku yang lama dan tetap di Misty Cloud Sect untuk jangka waktu tertentu. Setelah pemimpin sekte kembali, kami akan menyelidiki masalah ini secara lebih rinci. Kata Yun Leng samar. Tuan Xiao Yan, sebelum kecurigaan kami terhadap Anda diselesaikan, saya khawatir Anda tidak dapat meninggalkan Misty Cloud Sect. Karena itu, tolong patuhi aku yang lama dan tetap di Misty Cloud Sect untuk jangka waktu tertentu. Setelah pemimpin sekte kembali, kami akan menyelidiki masalah ini secara lebih rinci. Kata Yun Leng samar. Mata Xiao Yan menyipit. Es dingin melintas di pupil matanya. Tatapannya menyapu tanah yang terbuka dan segera berhenti di tubuh Yun Leng. Tangan yang dia gunakan untuk memegang gagang penguasa sedikit mengencang. Dia kemudian menghela nafas panjang dan tubuhnya juga mulai berangsur-angsur rileks. Merasakan tubuh Xiao Yan santai, Yun Leng juga diam-diam menghela nafas lega. Sama seperti dia berpikir bahwa Xiao Yan bermaksud menyerah melawan, bagaimanapun, yang terakhir tiba-tiba turun dari tanah. Mengikuti suara ledakan, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah luar alun-alun. Dou Qi dengan kasar keluar dari tubuhnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya segera menjadi seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dalam sekejap dia menyeberang lebih dari setengah panjang alun-alun. Tangannya yang keriput melengkung dan beberapa angin berhembus tajam. Saat angin terjalin, itu benar-benar samar mengunci ke Xiao Yan. Tindakan cepat dan tepat semacam ini benar-benar layak menjadi orang kuat dari kelas Dowling. Angin kencang yang datang dari belakangnya menyebabkan Xiao Yan mengerutkan alisnya. Penguasa Suan berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tanah. Tubuhnya, yang bergerak maju, berhenti. Menekuk lututnya, Xiao Yan segera melesat ke langit. Purple Cloud Wings muncul dengan gemetar di bahunya. Tanpa ragu-ragu, dia mengepakkan sepasang sayap dan dengan liar menembak keluar dari Misty Cloud Mountain. Xiao Yan, kamu akan tinggal di belakang. Saat dia memandang Xiao Yan yang sedang menuju ke langit, Yun Leng menjerit keras. Dia melambaikan tangannya dan tubuh tiga tetua jubah putih, yang tertua di platform batu, bergetar.
Mereka sebenarnya perlahan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah dalam formasi segitiga, benar-benar menghalangi jalan mundur Xiao Yan. 3 kis melonjak keluar dari 3 tubuh dan kekuatan penekan mereka yang kuat terkunci dengan kuat ke Xiao Yan. 3 Douwangs. Kekuatan The Misty Cloud Sekte memang menakutkan. Saat dia menatap sayap Douki di punggung 3 pria tua berjubah putih, ekspresi Xiao Yan segera menjadi sedikit jelek. Xiao Yan, jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Yun Leng mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Xiao Yan. Segera, tatapannya melirik ke arah orang-orang yang berkumpul di pohon-pohon besar. Dengan suara yang dalam, dia berkata, semua orang, melihat tindakan Xiao Yan, sepertinya Xiao Yan benar-benar terlibat dengan kematian Mo Cheng. Karena itu, sebelum pemimpin sekte kembali, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Hal ini cukup serius dan saya mohon Anda semua untuk pengertian Anda. Petik 2. 3 Douwangs. Kekuatan The Misty Cloud Sekte memang menakutkan. Saat dia menatap sayap Douki di punggung 3 pria tua berjubah putih, ekspresi Xiao Yan segera menjadi sedikit jelek. Xiao Yan, jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Yun Leng mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Xiao Yan. Segera, tatapannya melirik ke arah orang-orang yang berkumpul di pohon-pohon besar. Dengan suara yang dalam, dia berkata, semua orang, melihat tindakan Xiao Yan, sepertinya Xiao Yan benar-benar terlibat dengan kematian Mo Cheng. Karena itu, sebelum pemimpin sekte kembali, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Hal ini cukup serius dan saya mohon Anda semua untuk pengertian Anda. Petik 2. Kata-kata Yun Leng ini yang membawa sedikit kekakuan yang menyebabkan Fama dan yang lainnya menyatukan kedua alis mereka. Mereka saling melirik dan memutuskan untuk sementara menonton situasi. Melihat bahwa tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka, Yun Leng juga menghela napas lega. Tatapannya sekali lagi berbalik ke arah Xiao Yan. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan hendak memberi perintah untuk menangkap Xiao Yan. Penatua pertama, adakah kesalahpahaman tentang masalah ini? Saya telah bertukar pukulan dengan dia sebelumnya. Jika dia benar-benar orang yang membunuh Mo Cheng, dia tidak akan memiliki pertempuran yang sulit denganku. Sebelum Yun Leng memberi perintah, Nalan Yanran ragu-ragu sejenak sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk membuka mulut untuk berbicara. Yanran, untuk sementara kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Tidak peduli apa, aku setidaknya harus menahannya sampai pemimpin sekte kembali. Jika saya benar-benar salah padanya ketika saatnya tiba, saya, Yun Leng, akan meminta maaf kepadanya. Yun Leng melambaikan tangannya. Matanya dengan dingin menatap Xiao Yan di udara saat dia melambaikan tangannya. Tangkap dia. Saat suara Yun Leng jatuh, kehadiran yang mengesankan dari 3 pria tua berjubah putih yang berada di depan Xiao Yan melonjak tiba-tiba. Tekanan dari kekuatan agung itu seperti badai petir yang akan menyelimuti seluruh lapangan. Pertempuran besar sudah dekat. Bab 345, 3 Dou kuat. Kehadiran megah yang tersebar di seluruh alun-alun secara langsung menyebabkan sosok Xiao Yan dengan cepat jatuh lebih dari 10 meter sebelum dia berhasil menghilangkan napas yang menyesakkan di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ketiga lelaki tua berjubah putih itu dengan serius. Hatinya merasa bahwa segala sesuatunya menjadi sedikit rumit. 3 Douwangs secara pribadi menyerangnya. Mereka tampaknya sangat memikirkan dia, yang memiliki nama kecil. Semua murid Misty Cloud Sect di alun-alun mengangkat kepala mereka dan menyaksikan pertempuran udara yang terjadi di atas mereka. Mereka juga merasakan bahwa sekte itu membuat masalah besar dengan mengirimkan 3 Douwangs untuk menangkap Xiao Yan. Harus diketahui bahwa kekuatan ketiga sesepuh di langit yang digabungkan akan cukup untuk tidak memiliki banyak kesulitan menghentikan seseorang dari tingkat Dou Huang. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan Mu Cheng dan yang lainnya di pohon-pohon besar merasa itu luar biasa. Karena posisi khusus dari Misty Cloud Sect, orang-orang yang kuat dalam sekte jarang berpartisipasi dalam apa yang disebut peringkat untuk yang kuat dalam Kekaisaran Jiama. Kalau tidak, bukankah orang-orang tua ini menghabiskan lebih dari setengah tempat yang tersedia? Tindakan semacam ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan beberapa orang kuat merasa tidak puas dalam hati mereka, sesuatu yang Misty Cloud Sect tidak mau lihat. Oleh karena itu, selain pemimpin sekte Yun Yun, tidak ada yang lain dari Misty Cloud Sekte dalam 10 peringkat kuat dalam Kekaisaran Jiama. Ini juga termasuk 3 orang ini. Namun, jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka mungkin lebih lemah dari Windwalker, Feng Li, dan Douwangs lainnya yang terkenal dalam 10 kekuatan Kekaisaran Jiama, yang diundang oleh Gu He untuk pergi bersamanya ke The Gurun untuk mencari api surgawi. Namun,
Jika mereka bertindak bersama-sama dan menggunakan metode Qi khusus dari Mystic Cloud Sect bersama dengan teknik Dou terkoordinasi, bahkan Dou Huang akan mengalami kesulitan menjatuhkan mereka dalam waktu singkat. Kali ini, mereka bertiga sebenarnya bertindak bersama untuk menangkap Xiao Yan. Tidak mengherankan bahwa semua orang di alun-alun itu terdiam. Sepertinya bocah kecil ini akan berada dalam masalah. Dengan tiga orang tua ini yang bertindak bersama, bahkan jika itu aku juga akan tertunda untuk sementara waktu. Jika dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang sama seperti yang dia gunakan untuk membunuh Mo Cheng, dia pasti harus tinggal di Mystic Cloud Sect hari ini. Jia Xingtian mengamati pertempuran di langit dan berkata dengan lemah. Fama sedikit mengernyit dan mengangguk. Old Fa, bukankah kamu berencana untuk mengambil tindakan? Hihi, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Xiao Yan juga adalah penatua terhormat dari asosiasi alkemis Anda, bukan? Jia Xingtian tiba-tiba menoleh ke arah Fama dan tersenyum ketika dia bertanya. Melihat situasinya sekarang, Yun Leng tampaknya memutuskan untuk menahan Xiao Yan. Bahkan jika saya melangkah maju, saya khawatir dia tidak akan mengubah keputusannya. Fama menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga harus tahu kekuatan Sekte Awan Berkabut. Saya adalah ketua asosiasi alkemis dan mewakili kepentingan seluruh asosiasi. Jika saya langsung bertindak untuk membantu Xiao Yan, itu akan merusak hubungan antara dua pihak kami. Karena itu, saya hanya dapat menemukan kesempatan untuk membantunya meminta belas kasihan. Selama Xiao Yan bukan pembunuh Mo Cheng, saya pikir Yun Yun akan memberi saya wajah ini. Petik 2. Jia Xingtian tertawa. Dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin bagi Fama untuk bertindak pada saat ini dan membantu Xiao Yan menyelesaikan ancaman ini. Meskipun kekuatan mereka luar biasa, ada kekuatan di belakang mereka dan mereka tidak bisa bertindak sesuka hati. Hai Bodong, yang mendengar percakapan mereka sambil berdiri di belakang mereka berdua, menggelengkan kepalanya agak tak berdaya. Benar-benar tidak terduga bahwa situasi, yang paling tidak ingin dilihatnya, masih terjadi. Namun, untuk pil pemulihan spiritual ungu, bahkan jika hal di depannya adalah gunung besar ini yang disebut Mystic Cloud Sect, dia hanya bisa mengeraskan kepalanya dan menyerbu ke depan. Xiao Yan, menyerah melawan. Sebelum kami sepenuhnya menyelidiki kebenaran, kami tidak akan membahayakan Anda. Yang kami minta adalah Anda menginap di Mystic Cloud Sect untuk waktu yang singkat. Yun Leng meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. Sudut mulut Xiao Yan menamparkan bersamaan saat dia tertawa dingin. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya, mencari kesempatan untuk menerobos. Namun, sesaat kemudian, dia menyerahkan harapan yang luar biasa ini dengan kecewa. Tiga lelaki tua yang berseberangan dengannya jauh melampaui dirinya baik dari segi pengalaman pertempuran dan kekuatan. Pertahanan mereka nyaris tanpa cacat, sementara kehadiran mereka, yang tersebar di seluruh tanah terbuka, telah menekan ketinggian penerbangannya ke batas tertentu. Jika dia pergi lebih tinggi, kehadiran tiga Dou Wangs yang megah dan bersatu akan menyebabkan Xiao Yan muntah darah dan mundur. Mengincar Xiao Yan yang tampaknya mengabaikan kata-katanya, wajah Yun Leng bergetar. Dia perlahan-lahan melepaskan napas dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, dia berteriak dengan suara yang dalam, tangkap dia. Tepat ketika suara Yun Leng jatuh, Xiao Yan, yang ada di langit, tiba-tiba meluncur dengan liar ke arah murid-murid Mystic Cloud Sect yang duduk bersila di alun-alun. Dalam situasi seperti ini dia hanya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia membuat keributan. Anak kecil, berhentilah melakukan perlawanan. Sayangnya, niat Xiao Yan tidak luput dari mata tiga tetua dari Mystic Cloud Sect. Seorang pria tua berambut putih di tengah mengepakkan sepasang sayap di punggungnya. Dia berubah menjadi angin liar dan ketika dia muncul kembali, dia sebenarnya di jalan yang digunakan Xiao Yan untuk terjun ke bawah. Xiao Yan mengerutkan kening dengan saksama saat dia melihat pria tua berambut putih yang menghalangi rutenya. Dia dengan lembut mengutuk dan mengepakkan sayapnya, dengan paksa membalikkan tubuhnya. Tubuhnya baru saja berbalik ketika seorang lelaki tua berjubah putih dengan aneh melintas ke tempat yang tidak jauh dari tubuhnya. Telapak tangannya yang layu membidik Xiao Yan dan dia menjerit, Binding Wind. Petik 2. Ketika suara itu jatuh, angin liar yang datang dari segala arah melonjak keluar dari telapak tangannya. Segera, banyak tali seperti zat mulai mengelilingi Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tali anginnya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menyelimuti semua ruang di sekitar Xiao Yan. Telapak tangan lelaki tua itu tiba-tiba mengepal dan tali angin dengan cepat menyempit. Segera itu membungkus Xiao Yan di dalamnya seperti kulit kepompong ulat sutra. Tali anginnya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menyelimuti semua ruang di sekitar Xiao Yan.
Telapak tangan lelaki tua itu tiba-tiba mengepal dan tali angin dengan cepat menyempit. Segera itu membungkus Xiao Yan di dalamnya seperti kulit kepompong ulat sutra. TL, juga dikenal sebagai kepompong. Di tanah terbuka, murid-murid Misty Cloud Sect ini memiliki mulut terbuka lebar saat mereka menyaksikan pria tua berjubah putih yang berhasil menangkap Xiao Yan dalam gerakan pertamanya. Mereka tidak bisa menahan kagum pada pemandangan itu. Itu benar-benar tidak terduga bahwa Dou Wang benar-benar akan menjadi kuat sampai sejauh itu. Xiao Yan, yang bahkan Nalan Si Jie tidak bisa kalahkan, telah ditangkap hanya dalam satu pertukaran. Perbedaan antara keduanya memang sangat besar. Penatua berjubah putih di langit yang telah menampilkan Binding Wind, baru saja menyimpan pupa angin ketika ekspresinya sedikit berubah. Engah, suara lembut muncul. Pupa yang tertutupi oleh jubah angin tiba-tiba meludahkan sosok manusia yang berwarna hijau. Di tempat di mana sosok manusia lewat, jubah angin yang cukup untuk menahan serangan Dadou Si langsung berubah menjadi ketiadaan. Api surgawi, ya itu memang sangat kuat. Petik 2. Tiga tetua Misty Cloud Sekte terkejut ketika mereka melihat sosok manusia yang telah menembak keluar dari pupa angin. Mereka bertukar pandangan sebelum berangkat sekali lagi. Dalam sekejap, suara angin kencang menyebar ke seluruh langit. Sulit melihat ketiga sosok manusia itu dengan jelas. Semua orang hanya bisa melihat Xiao Yan yang terbungkus dalam api berwarna hijau saat dia berulang kali melarikan diri ke segala arah, mencoba melarikan diri dari ikatan ketiga sesepuh. Dari penampilannya, dia tampak dalam kondisi yang agak mengerikan. Setelah pelarian yang tidak teratur berlanjut selama 5 menit, tiga tetua Misty Cloud Sect akhirnya menjadi sedikit tidak sabar. Segera, mereka berhenti bertindak hati-hati karena api surgawi di tubuh Xiao Yan. Tiga sosok manusia melintas bersatu dan mereka membentuk formasi segitiga, menjebak Xiao Yan di dalam area segitiga yang panjangnya tidak melebihi 5 meter. Dinding api angin-angin. Ketiga orang itu berteriak pelan. Telapak tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan. Tiga douki dengan warna berbeda yang muncul seperti film melonjak keluar dari mereka dan segera mulai bergerak ke arah satu sama lain dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka bersentuhan satu sama lain di tengah. Sebuah film energi berbentuk segitiga terbentuk di antara mereka bertiga, dengan Xiao Yan berada di tengah-tengahnya. Ketiga orang itu berteriak pelan. Telapak tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan. Tiga douki dengan warna berbeda yang muncul seperti film melonjak keluar dari mereka dan segera mulai bergerak ke arah satu sama lain dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka bersentuhan satu sama lain di tengah. Sebuah film energi berbentuk segitiga terbentuk di antara mereka bertiga, dengan Xiao Yan berada di tengah-tengahnya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke film cahaya yang telah menutupi semua arah. Dia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau melonjak keluar. Itu menempel pada dinding energi dan suhu yang panas menyebabkan film cahaya di tempat itu sedikit bergetar. Setiap kali sejumlah film cahaya dibakar, bagaimanapun, sejumlah besar energi akan segera melonjak keluar, memperbaikinya sampai bahkan lebih tebal. Meskipun Xiao Yan memiliki keuntungan memiliki api surgawi, itu disayangkan bahwa perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. Selain itu, pihak lain sebenarnya adalah tiga Dou Wangs yang bertindak bersama. Jika bukan karena api surgawi yang menyebabkan mereka takut, mereka pasti sudah lama menangkap Xiao Yan. Sialan. Xiao Yan menatap penjara energi yang tidak bisa dihancurkan, mengepalkan giginya dan mengutuk dengan lembut. Di luar penjara energi, energi di telapak tangan dari tetua Misty Cloud Sekte perlahan bergerak. Saat lonjakan energi, penjara energi berbentuk segitiga sebenarnya mulai menyusut. Saat dia melihat penjara energi yang perlahan-lahan menekannya saat bergerak mendekat, ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Dia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat melesat ke sisi depan dinding energi. Api berwarna hijau mengalir keluar dari telapak tangannya dan menabrak dinding energi, saat Xiao Yan ingin meminjam kekuatan Heavenly Flame untuk memecahkannya. Meskipun pemikirannya ini baik, itu disayangkan bahwa itu adalah dinding energi yang diciptakan oleh ketiga Dou Wangs dalam persatuan. Dengan kekuatannya sendiri, bagaimana dia bisa mematahkannya? Ketika tinjunya mengenai dinding energi, hanya riak melingkar yang menyebar. Namun, tidak ada tanda-tanda dinding energi sedang terguncang. Xiao Yan pada saat ini seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar. Tidak peduli bagaimana dia mengepakkan sayapnya, dia tidak bisa lepas dari jaring surga ini. Semua orang di pohon-pohon besar saling berhadapan sementara Xiao Yan hendak ditangkap. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengambil tindakan. Hanya tubuh Nalan Jie yang bergerak sedikit. Kakinya melangkah maju, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa meletakkannya. Ekspresi wajahnya berulang kali berubah.
Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dan perlahan-lahan menarik langkahnya. Di dalam dinding energi segitiga, Xiao Yan, yang tampaknya tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, menghentikan perlawanannya yang tidak berguna. Api berwarna hijau di tubuhnya secara bertahap mundur ke tubuhnya. Dia dengan acuh tak acuh melirik ketiga tetua di luar dinding energi sebelum perlahan-lahan menutup matanya. Apakah dia menyerah? Di dalam dinding energi segitiga, Xiao Yan, yang tampaknya tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, menghentikan perlawanannya yang tidak berguna. Api berwarna hijau di tubuhnya secara bertahap mundur ke tubuhnya. Dia dengan acuh tak acuh melirik ketiga tetua di luar dinding energi sebelum perlahan-lahan menutup matanya. Apakah dia menyerah? Alis ketiga tetua dari Misty Cloud Sect berkedut saat mereka menyaksikan Xiao Yan yang telah menutup matanya. Mereka melambaikan tangan mereka dan dinding energi yang berulang kali menyusut dalam jumlah kecil mulai menyusut lebih tiba-tiba. Dinding energi segitiga menjadi semakin kecil di depan mata banyak orang. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Xiao Yan akan mengalami kesulitan melarikan diri dari musibah ini, bagaimanapun, perubahan tiba-tiba terjadi. Ah! Petik 2. Desahan Agatha berdaya dan samar tiba-tiba bergema perlahan di langit. Saat nafas ini turun, udara dingin yang sedingin es menyebabkan suhu seluruh tanah terbuka menurun dengan cepat. Merasakan suhu yang tiba-tiba jatuh, ketiga tetua Misty Cloud terkejut. Segera ekspresi mereka berubah liar. Tatapan mereka dengan cepat menyapu pilar energi, hanya untuk menemukan punggung tua perlahan muncul seperti hantu. Begitu punggung lama muncul, udara dingin membubung di dalam dinding energi. Dinding energi yang menyusut dengan cepat tampaknya telah menerima semacam perlawanan yang tidak bisa mereka tahan. Tidak hanya itu tidak menyusut, tetapi juga mulai berkembang dengan cepat di bawah udara dingin yang menjulang tinggi itu. Ekspresi ketiga tetua langsung menjadi sangat buruk ketika mereka menyaksikan dinding energi yang semakin meningkat. Mereka buru-buru berteriak, hati-hati, mundur. Tepat saat tangisan itu jatuh, udara dingin yang mengerikan tiba-tiba muncul sekali lagi. Segera, dinding energi yang akan mencapai batasnya berhenti untuk menahan beban besar ini. Dengan ledakan besar yang bergema di seluruh langit, dinding energi yang diciptakan dari tiga Dou Wang sebenarnya hancur berantakan. Tak terhitung tatapan tertegun menyaksikan tiga tetua di langit yang dengan cepat mundur. Sesaat kemudian, tatapan mereka langsung bergeser ke arah tempat pilar energi hancur. Dua tokoh sebagian terlihat di sana. Di tanah di bawah, ekspresi Yun Leng telah berubah sangat jelek saat ini. Bab 346, Pertempuran Besar. Perubahan tiba-tiba yang muncul di langit menyebabkan semua orang di tanah terbuka menjadi terkejut. Pandangan mereka memperhatikan sosok manusia tua yang perlahan muncul. Ekspresi beberapa orang yang mengenalnya segera berubah. Hai tua, mengapa dia mengambil tindakan? Wajah Jia Xingtian benar-benar tercengang ketika dia berbicara. Ekspresi Fama juga sedikit terkejut. Dia tidak berharap bahwa Hai Bodong benar-benar akan mengambil risiko menyebabkan konflik dengan Misty Cloud Sect, dan melangkah maju untuk membantu. Kedua orang itu saling berhadapan, keduanya merasakan sesuatu yang aneh. Mengingat karakter Hai Bodong, ia tampaknya bukan seseorang yang akan membantu orang lain dalam melakukan sesuatu yang begitu ceroboh. Sepertinya Xiao Yan memiliki daya pikat besar terhadap Old Hai. Bahkan mencapai titik di mana Old Hai bersedia mengambil tindakan untuk menghentikan Misty Cloud Sect. Orang ini benar-benar membuat saya semakin ingin tahu seperti apa dia. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Suaranya mengandung beberapa kejutan yang sulit disembunyikan. Dia sangat akrab dengan karakter Hai Bodong. Jika tidak ada hadiah yang bisa memindahkannya, maka orang seperti S ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang kurang ajar seperti ini. Hanya sihir apa yang diandalkan lelaki kecil yang bahkan belum berumur 20 tahun itu untuk memindahkan Dou Huang. Fama mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu langit ketika dia dengan lembut berkata, sekarang, mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ah, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak terduga terjadi? Petik 2. Melihat cara bertindak Hai Bodong, jelas bahwa dia berdiri di sisi Xiao Yan. Dalam hal itu, Misty Cloud Sekte harus hati-hati mempertimbangkan apakah mereka ingin menangkap Xiao Yan atau tidak. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin benar-benar menyebabkan pertempuran besar yang membangkitkan semangat. Mereka yang ada di alun-alun yang mengenal Hai Bodong hanyalah minoritas. Sebagian besar murid Misty Cloud Sect tidak memiliki banyak kesan tentang orang kuat ini yang telah menyembunyikan namanya dan hidup dalam isolasi selama beberapa dekade. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa lelaki tua ini dengan penampilan yang tidak mengesankan mampu menghancurkan dinding energi yang telah dibuat oleh ketiga tetua, syok dan tidak percaya, yang sulit disembunyikan, langsung menutupi wajah mereka.
Di langit, ketiga tetua yang telah mundur dengan cara seperti kilat mengepakkan sayap mereka, dan menghentikan tubuh mereka. Mereka mengangkat kepala mereka, dan menatap sosok tua di sebelah Xiao Yan. Keseriusan muncul di wajah mereka tanpa sadar. Tatapan mereka dengan cermat dan perlahan menyapu melewati Hai Bodong. Beberapa saat kemudian, penatua Misty Cloud tertua tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah secara drastis saat dia menjerit, Hai Bodong. Ice Emperor Hai Bodong. Kamu sebenarnya masih hidup. Petik 2. Mendengar teriakannya, dua lelaki tua lainnya di sisinya juga mengingat nama ini yang pernah mengguncang kekaisaran Jiama. Segera, beberapa perubahan terjadi di wajah mereka. Douqi yang kuat di tubuh mereka tampaknya beredar tanpa sadar. Mengingat usia mereka, mereka juga berasal dari generasi yang sama dengan Hai Bodong. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Hai Bodong sudah menjadi orang yang kuat yang telah mengguncang kekaisaran Jiama ketika mereka hanya seorang diakon dalam Misty Cloud Sect. Karena itu, ketika mereka melihat penampilannya, hati mereka segera menjadi waspada. Hai Bodong melirik mereka bertiga sebelum memutar kepalanya untuk melihat Xiao Yan. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu masih tidak bertindak, aku kemungkinan besar tidak akan baik-baik saja. Xiao Yan melambaikan penguasa Suan besar di tangannya dan tertawa getir. Ah, hari ini akan merepotkan. Saya sendiri tidak bisa menghentikan mereka semua. Hai Bodong berkata dengan lembut. Jangan bertengkar dengan mereka secara langsung. Itu akan cukup selama kita bisa meninggalkan tempat ini. Pandangan Xiao Yan perlahan menyapu sekelilingnya. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia menyadari bahwa ketika dia terjerat dengan mereka bertiga sebelumnya. Hampir 100 murid Misty Cloud Sekte dengan penampilan parubaya telah muncul di atas pohon besar di sekitar mereka. Melihat cara mereka berpakaian, yang berbeda dari murid biasa dan tubuh mereka yang dipenuhi dengan douqi, jelas bahwa sebagian besar kekuatan mereka tidak lebih lemah dari miliknya. Tidak ada masalah denganku pergi, tapi sedikit merepotkan membawamu. Anggota partai lain bukan orang biasa. Untungnya, Yun Yun tidak ada. Kalau tidak, akan sangat mustahil untuk pergi. Tatapan Hai Bodong secara acak melayang ke lingkungannya. Sedikit sukacita meresap ke dalam kata-katanya. Kalau begitu aku akan merepotkan Hai Tua. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan tertawa getir. Saya akan mencoba yang terbaik. Ada sedikit senyum di wajah Hai Bodong. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi banyak personel Misty Cloud Sect yang terampil adalah sesuatu yang bahkan dia sebagai Do Huang, tidak akan merasa senang melakukannya. Hai Bodong, benar-benar tidak terduga bahwa kita masih bisa bertemu lagi setelah perpisahan saat itu. Ekspresi jelek Yun Leng perlahan pulih secara signifikan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Hai Bodong di langit. Tidak lama setelah yang terakhir memasuki ibu kota, dia sudah mendapatkan berita yang akurat tentang penampilannya. Karena itu, ekspresinya tidak terlalu terkejut ketika dia melihat Hai Bodong kali ini. Itu hanya tak terduga bahwa dia benar-benar akan bergerak untuk membantu Xiao Yan. Hihi, Yun Leng, posisimu telah meningkat setelah bertahun-tahun. Kamu saat itu tampaknya baru saja memasuki Dewan Tetua Misty Cloud Sect. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar menjadi penatua pertama sekarang. Hai Bodong berkata dengan lemah. Hihi, Yun Leng, posisimu telah meningkat setelah bertahun-tahun. Kamu saat itu tampaknya baru saja memasuki Dewan Tetua Misty Cloud Sect. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar menjadi penatua pertama sekarang. Hai Bodong berkata dengan lemah. Ini semua karena pemimpin sekte mempercayai tulang belulangku yang tua ini. Yun Leng tersenyum. Segera ekspresinya menjadi serius ketika dia menatap Hai Bodong dan berkata, kita bisa mengenang masa lalu. Anda harus tahu niat kami untuk menahan Xiao Yan. Hal ini menyangkut reputasi Misty Cloud Sect kami. Oleh karena itu, saya harap Anda tidak akan ikut campur secara acak untuk menghindari kerusakan hubungan antara Misty Cloud Sect dan hubungan klan primer. Petik 2. Hai Bodong hanya tersenyum sehubungan dengan peringatan bahwa Yun Leng telah mengeluarkan. Dia perlahan berkata, maaf. Karena beberapa alasan, saya harus memastikan keselamatan Xiao Yan hari ini. Karena itu, saya harap Anda membiarkan dia pergi karena wajah saya yang kurus ini. Di masa depan aku, Hai Bodong tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Petik 2. Mendengar ini, alis Yun Leng segera merajut. Dengan suara yang dalam, dia berkata, Hai Bodong, kamu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil. Sebagai anggota Misty Cloud Sect kami, kontribusi Mo Cheng selama bertahun-tahun adalah sesuatu yang semua orang di sekte telah saksikan. Jika kita tetap acuh tak acuh ketika kontributor seperti itu akan mati dengan cara yang meragukan, bagaimana kita dapat memastikan bahwa murid-murid kita akan memiliki kedamaian pikiran di masa depan? Petik 2. Aku juga punya kesulitan sendiri.
Hai Bodong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dari penampilan Yun Leng, sepertinya tidak mungkin untuk membawa Xiao Yan pergi dengan mengandalkan beberapa kata-katanya. Dia segera berhenti berbicara omong kosong. Setelah melirik sekelilingnya, dia tiba-tiba meraih Xiao Yan. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Yun Leng, yang telah menatapnya dengan tajam, berteriak keras, Yun Li, kalian bertiga menghentikannya. Semua diaken dari Misty Cloud Sect, bentuk Misty Wind Fog Array. Petik 2. Saat tangisan Yun Leng jatuh, tiga tetua di langit mulai bergerak. Tiga orang membentuk bentuk setengah lingkaran, benar-benar mengunci Hai Bodong. Hampir 100 diakon Misty Cloud Sect di pohon-pohon besar di sekitar tanah terbuka mengeluarkan seruan nyaring yang diperintahkan dalam persatuan. Douki yang kuat meletus dari dalam tubuh mereka dan banyak energi berwarna putih, seperti kabut mulai keluar dari telapak tangan mereka seperti air terjun. Lebih dari 100 energi seperti kabut mulai berjalin di sekitar satu sama lain sebelum menyebar dengan cepat. Hanya dalam sekejap itu membentuk penutup energi berbentuk mangkuk yang cukup memadai untuk sepenuhnya menyelimuti seluruh kotak di dalamnya. Bang, bang. Pada saat selubung energi terbentuk, Hai Bodong melindungi Xiao Yan dengan satu tangan sambil menggunakan cara yang sangat kejam dan tidak masuk akal untuk dengan ganas menerobos pertahanan ketiga tetua. Dengan cara seperti kilat, mereka melintas ke bagian bawah penutup energi. Dia melambaikan tangannya dan pilar energi dingin setinggi sekitar 10 kaki ditembakkan dengan keras dan hancur lebur ditutup energinya. Tutup energi bergetar sedikit tapi cukup kuat sehingga tidak segera hancur. Sial kulit kura-kura yang keras. Petik 2. TL, bukan benar-benar kulit kura-kura tetapi kura-kura adalah semacam penghinaan. Hai Bodong akan terus menyerang penutup energi setelah mengeluarkan kutukan lembut ketika tiga kekuatan ganas datang padanya dari belakang. Ketika tiga kekuatan terbang, mereka benar-benar mulai bergabung dan kekuatan mereka melonjak setelah itu. Ini memaksa Hai Bodong tidak punya pilihan selain berbalik. Dengan lambaian tangannya, cermin yang keras, dingin, dan es dengan cepat diaglomerasi di depannya, menghalangi kekuatan yang melonjak. Hai Bodong akan terus menyerang penutup energi setelah mengeluarkan kutukan lembut ketika tiga kekuatan ganas datang padanya dari belakang. Ketika tiga kekuatan terbang, mereka benar-benar mulai bergabung dan kekuatan mereka melonjak setelah itu. Ini memaksa Hai Bodong tidak punya pilihan selain berbalik. Dengan lambaian tangannya, cermin yang keras, dingin, dan es dengan cepat diaglomerasi di depannya, menghalangi kekuatan yang melonjak. Setelah mengirim Xiao Yan pergi, ekspresi Hai Bodong secara bertahap menjadi lebih dingin. Dingin sekali, Douki menyembur keluar dari tubuhnya. Segera orang bisa melihat uap air yang terkandung di udara sekitarnya segera mulai memadat menjadi tak terhitung butiran es yang keras. Dia menjentikan tangannya dan butiran es membawa suara angin bersiul dan dengan keras menabrak tiga tetua Misty Cloud Sekte dari segala arah. Tiga sesepuh tidak berani meremehkan orang ini yang pernah dikenal sebagai Kaisar Es. Douki di tubuh mereka secara bersamaan melonjak keluar dan tiga elemen berbeda Doukis mulai bergabung bersama, membentuk pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Di langit yang jauh, sosok Hai Bodong melintas. Dia membawa udara yang sangat dingin ketika dia mulai meluncurkan gelombang serangan terus-menerus terhadap tiga sesepuh dengan cara tirani. Meskipun mereka bertiga bisa menggabungkan Douki mereka untuk melawan-lawan mereka, mereka masih dipaksa untuk mundur dengan kekalahan di bawah serangan kuat Hai Bodong. Jika bukan karena koordinasi yang hebat antara mereka bertiga, mereka pasti sudah lama menjadi seseorang yang dikalahkan. Angin dingin terus-menerus bertiup melalui langit yang ditutupi oleh energi berwarna putih. Suara ledakan dari kontak energi berulang kali terdengar di telinga semua orang. Pertempuran, yang sangat intens, menyebabkan murid-murid Misty Cloud Sect di bawah ini benar-benar terpana. Yun Leng menyipitkan matanya dan menyaksikan tiga tetua yang ditekan sampai mereka berulang kali mundur karena kekalahan. Dia kemudian melirik Xiao Yan, yang melayang di sudut lain langit. Senyum dingin tanpa sadar meninggalkan mulutnya. Bahunya bergetar dan sepasang sayap Douki perlahan keluar. Dengan kepakan kedua sayap, tubuh Yun Leng mulai dengan cepat naik ke udara di bawah tatapan semua orang. Akhirnya, dia langsung menyerbu ke arah Xiao Yan. Ketika dia mendengar suara angin deras dari bawah, Xiao Yan buru-buru menunduk. Segera, ekspresinya berubah. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Hei, kamu mau pergi? Terlepas dari mengapa Hai Bodong ingin melindungi Anda, selama saya menjatuhkan Anda terlebih dahulu, ia kemungkinan tidak akan berani melakukan apapun. Yun Leng tersenyum dingin saat dia berbicara sambil menonton Xiao Yan dengan cepat menarik kembali. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Dalam sekejap mata, dia mendekati Xiao Yan.
Xiao Yan memandang Yun Leng mendekat dan buru-buru mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Di langit, dua sosok terbang, satu mengejar dan satu melarikan diri. Sosok di belakang, bagaimanapun, dengan cepat mempersempit jarak antara keduanya. Pada suatu saat, dia akhirnya memasuki jarak serang. Yun Leng dengan keras menginjak kakinya di ruang kosong. Tubuhnya berubah menjadi kilat buram. Ketika dia muncul berikutnya, dia benar-benar menghalangi jalan yang digunakan Xiao Yan untuk melarikan diri. Tubuhnya terangkat ke depan dan tangan keriputnya meraih tenggorokan Xiao Yan seperti cakar elang yang membawa kekuatan agresif yang tajam yang menyebabkan kulit Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk. Xiao Yan memandang Yun Leng mendekat dan buru-buru mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Di langit, dua sosok terbang, satu mengejar dan satu melarikan diri. Sosok di belakang, bagaimanapun, dengan cepat mempersempit jarak antara keduanya. Pada suatu saat, dia akhirnya memasuki jarak serang. Yun Leng dengan keras menginjak kakinya di ruang kosong. Tubuhnya berubah menjadi kilat buram. Ketika dia muncul berikutnya, dia benar-benar menghalangi jalan yang digunakan Xiao Yan untuk melarikan diri. Tubuhnya terangkat ke depan dan tangan keriputnya meraih tenggorokan Xiao Yan seperti cakar elang yang membawa kekuatan agresif yang tajam yang menyebabkan kulit Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk. Kecepatan di mana Yun Leng bertindak secepat kilat. Ketika Xiao Yan baru saja menyadarinya, cakar tangannya sudah kurang dari setengah meter di depannya. Di dalam pupil hitam gelap itu, cakar tangan yang membawa kekuatan tajam dengan cepat diperbesar. Cakar tangan yang membawa kekuatan tajam memotong ruang kosong dan langsung menunjuk ke leher Xiao Yan. Di kejauhan, Hai Bodong juga memperhatikan situasi yang terjadi di sisinya. Ekspresinya langsung berubah drastis. Dia ingin cepat-cepat maju untuk membantu Xiao Yan, tetapi tiga tetua Misty Cloud tampaknya sudah gila. Mereka mengambil risiko cedera serius dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk melakukan penyerangan yang menyerang Dou Teknik, dengan paksa menunda Hai Bodong, menyebabkannya tidak dapat menarik diri. Pada saat ini, tatapan di sekitar berhenti di tempat Xiao Yan dan Yun Leng berada. Jika Xiao Yan ditangkap, pertarungan besar kali ini benar-benar akan berhenti. Sepertinya sudah hampir berakhir. Sulit bagi Hai Bodong sendiri untuk berhasil membawa Xiao Yan menjauh dari Misty Cloud Sect. Jia Xingtian memukul bibirnya dan menghela nafas. Fama mengangguk sedikit. Dia akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan, itu tidak benar. Apa itu? Pada saat ini, perubahan lain sekali lagi terjadi di medan perang.